Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kata yang pertama dan utama yang kita ucapkan di pagi hari ini tentu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi ini Allah masih membangunkan kita ketika Allah menggenggam jiwa kita dalam tidur kita dan Allah bangunkan alhamdulillah masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kesyukuran inilah yang alhamdulillah masih menyertai kita setiap hari. Kita bersyukur atas semua nikmat, dan paling agung nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan iman itulah alhamdulillah wa syukurillah kita masih berjumpa di pagi ini dalam majlis ilmu di MKI bersama para guru kita. Dan alhamdulillah kesyukuran inilah yang tentu makin menampakkan kita dan mudah-mudahan menjadi calon para penghuni surga. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan termasuk kita umat akhir zaman ini, umat yang dirindukan oleh Rasulullah karena ketakwaan kita meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau. Tentu keimanan inilah yang harus kita syukuri, iman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah kenapa di pagi ini kita kembali membahas sebuah tema penting tentang qurratu a'yun, karena sesungguhnya penyejuk hati bagi orang beriman tentu adalah ketika kita melihat keluarga kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang disebutkan oleh para ulama. Ibnu Abbas misalkan mengartikan dengan qurratu a'yun adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat, para ulama selalu melihat parameter dari penyejuk hati adalah ketika kita, keluarga kita, istri atau suami kita, pasangan kita, dan juga anak-anak kita berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita yang setiap pagi terus mengkaji ilmu, eh, karena orang-orang yang berilmu ini disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana orang-orang beriman, Allah angkat derajatnya. Dan inilah mudah-mudahan dengan ilmu inilah yang setiap hari kita kaji, menjadikan kita menjadi orang-orang yang gemar beramal soleh, dan tentu akan makin kokoh keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Sahabatku dan bukan Allah, masih dengan tema tentang qurratu a'yun, sebagaimana yang sudah dibahas di pagi kemarin dengan Bapak Haikal, soal penyejuk hati tentu masing-masing punya cara ya untuk mewujudkannya dalam keluarga ya. Dan hal-hal yang sederhana tentu juga bisa kita lakukan sebagai upaya untuk menanamkan eh, kebahagiaan atau kesenangan dalam keluarga ya. Mulai dari hal yang sepele, misalkan kalau Bapak Haikal cerita ketika pulang ke rumah, keluarga atau anak dan istri dalam keadaan wangi, itu menjadi sebuah hal yang membahagiakannya. Dan tentu ada jamaah lagi juga, yang jamaah lain yang punya cara tersendiri untuk merasakan kesenangan ketika bertemu dengan pasangannya, dengan anak-anaknya gitu ya. Tentu parameter paling utama adalah keimanan ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dalam hal-hal kecil tentu kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya fitrah gitu ya. Bagaimana kita menanamkan eh, kebahagiaan di keluarga yang disebut dengan qurratu ayun ini. Yang salah satunya bagaimana kita menjadikan anak-anak kita juga gemar beramal, beramal soleh, dan tentu dicontohkan oleh kita sebagai orang tua. Bagaimana kita sering misalkan berinfak fisabilillah,
sering berbagi dengan orang lain, dan itu harus dicontohkan kepada anak kita sehingga anak kita melihat satu figur teladan dalam diri kita, orang tuanya. Dan inilah kenapa di pagi ini setiap pagi saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah yang lain untuk mari kita memperbanyak amal di pagi hari, salah satunya dengan sedekah infak atau sedekah pagi yang kita sebut dengan sedekah pagi, karena memang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda tentang dua malaikat yang turun ke bumi setiap pagi yang mendoakan orang yang berinfak, Allahumma anti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari dengan ganti yang lebih banyak. Dan sebaiknya orang yang pelit di pagi hari, katakan di dalam hadis itu, Allahumma ati mumsikan talapa, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi orang yang pelit di pagi hari. Inilah doa malaikat yang tentu kita harus mewaspadai, karena jangan-jangan di sekitar kita kan sudah ada malaikat yang sedang mencatat. Bukan jangan-jangan, memang pasti ya, malaikat akan hadir senantiasa di sekitar kita, apalagi malaikat yang khusus untuk mencatat amal kebaikan di pagi hari khususnya, dan doa-doa dari para malaikat yang kita butuhkan ya. Alhamdulillah Bapak sudah hadir bersama kita, Masya Allah, Tabarakallah, dengan kacamata hitamnya nih Bapak. Masya Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Gimana Bapak, sehat walafiat Bapak? Oh, Simio, sorry. Masya Allah. Afwan. Iya, ini saudara kita juga nih pagi ini memberi kabar. Papa kami tercinta, ya Pak Damanhuri bin Haji Kurdi telah wafat, meninggal dunia. Banyak pagi-pagi ini mendapatkan kabar duka bagi orang yang ditinggalkan dan buat kita semua. Kemarin juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semua. Amin, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan-kesalahan mereka semua, dan juga kita semua yang ada dalam antrian. Ya Rab, kalau ngomong begitu kadang ngeri-ngeri juga ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, summa astagfirullahaladzim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Majelis Keluarga Indonesia yang selalu terdepan, yang kajian-kajiannya selalu insya Allah menginspirasi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, ya, saya ingin melanjutkan yang kemarin, ya, di mana tadi udah dikasih pengantar oleh Ustadz Khalis, bahwa saya luruskan kembali pengertian qurratu ayun. Kebagian banyak orang mengatakan qurratu ayun itu kepada anak ya. Anak qurratu ayun, anak qurratu ayun. Tidak. Kalau cuma pengertian kepada anak, salah besar. Pengertian itu untuk pasangan kita dan anak gitu. Sebab doanya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Kata pisahnya itu pakai waw. Kalau kata pisahnya pakai waw berarti menunjukkan kesejajaran. Ya. Kalau kata pisahnya pakai waw menunjukkan apa? Kesejajaran. Artinya satu level gitu ya. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerah kepada kami, Rabbana min dari azwajina wa zurriyatina, istri dan anak. Istri dan anak itu menjadi qurratu ayun, yang menyejukkan pandangan. Siapa yang menyejukkan pandangan? Istri dan anak, gitu ya. Cuman kan bukan kebanyakan, sebagian orang malah menyejukkan pandangannya istri orang. Alhamdulillah. Malah menyejukkan pandangannya anak orang, gitu ya. Malah berlaku ramah tamah kepada tetangga, gitu ya. Sama kita kagak, ya. Salah besar, gitu ya. Salah besar. Seorang muslim itu pasti menyelamatkan muslim lainnya dengan lisan dan tangannya, apalagi keluarga. Seorang muslim itu pasti dia mengedepankan akhlak, ya, apalagi dengan keluarga.
Seorang muslim itu dia akan memperhatikan lingkungannya, apalagi keluarga. Gitu. Seorang muslim itu akan selalu melindungi orang, apalagi keluarga. Seorang itu ya ke situ larinya. Ya, ke situ kita melarikan semuanya ke situ karena itu barometer, Saudara. Benar-benar barometer. Ya. Nah, kalau tadi saya kemarin kita bicara soal khairun nas anfa'uhum linnas, maaf apa? eh, Orang itu ana inda zanni abdi bi, ya. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kemarin kita bicara begitu, maka qurratu ayun, menyejukkan pandangan, harus berada dalam ekspektasi kita, gitu ya. Harus berada dalam sakwa sangka kita. Buat si A, macet itu masalah. Buat si B, macet itu nggak masalah. Mereka bekerja di kantor yang sama. Ya, karena polanya, cara berpikirnya. Si A berpikir, jam segini udah pasti macet, gitu. Si B berpikir, jam segini mudah-mudahan kagak macet. Logikanya itu adalah jam segitu memang normalnya macet. Ingat, masalah adalah tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataannya. Ya, jadi begitu ketika orang itu bilang macet, ya memang macet lah jam segini, nggak ada masalah buat dia. Sedangkan yang satu kehebohan nggak karuan, kenapa nih, jadi masalah buat dia. Dan ingat, satu masalah pasti akan membuka masalah berikutnya. Masalah stres akan meningkatkan gula darah, ya, diabetes. Masalah kemacetan dibawa ke stres akan melahirkan darah tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, maka supaya tidak jadi masalah, masalah dibagi dua. Kemarin saya bahas, sekarang saya ulangi lagi sedikit. Masalah ada dua. Pertama, masalah yang bisa diselesaikan, dan yang kedua, masalah yang nggak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan sebenarnya bukan masalah, karena ya selesaikan saja, gitu. Masalah yang tidak bisa diselesaikan sebenarnya juga bukan masalah, lupakan saja. Jadi sebenarnya apa? Ya nggak ada masalah, gitu aja kok repot, gitu kata Gus Dur, ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya masuk kepada qurratu ayun untuk keluarga ini, di situ letaknya. Ya, buat bapak A jadi masalah besar di rumah kalau anaknya terlambat sholat. Buat yang B nggak masalah, ya, selama anaknya masih sholat. Buat yang A, atau saya ambil contoh kemarin ya, di mana Rasulullah nggak pernah menegur orang karena sholatnya kecepatan, tapi beliau pernah menegur orang karena sholatnya kelamaan. Dalam imam, gitu ya, dalam imam. Kalau kita lihat kan, ya begitulah gitu ya. Menjalani hidup dengan santai, dengan tenang, dengan damai, dengan easy going, dengan enjoy, dengan asik-asik aja. Itu orang seperti itu nggak punya masalah itu. Ya, nggak punya masalah orang seperti itu. Tenang dia, damai dia, sejuk aja hatinya gitu ya. Dan orang seperti itulah yang akan menikmati qurratu ayun. Jadi kalau kita simpulkan dari kemarin sampai sekarang, qurratu ayun itu adalah suasana yang kita bentuk sendiri, gitu ya. Suasana yang kita bentuk sendiri, ekspektasi yang kita bentuk sendiri, harapan yang kita bentuk sendiri, sehingga kenyataannya sesuai dengan itu dan kita akhirnya nggak ada masalah, tenang aja dalam menjalaninya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, anak ya, yang kalau umpamanya kita pikirin ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita perjuangkan adalah memuliakan yang Allah titip itu.
gitu. Bukan maunya kita, bukan keinginan kita, bukan apapun dari kita. Saya baru saja melihat seseorang yang baru pada ijab kabul, ya, dan dia khutbah nikah, yang khutbah nikah bapaknya sendiri, gitu. Ada seorang ibu di Majelis Keluarga Indonesia, saya lupa nih namanya siapa ya. Dia memberikan ke saya sebuah acara pernikahan yang haru. Siapa sih Bu? Lupa saya, ngaku deh yang ngasih saya siapa tuh namanya. Saya dulu Ustaz, abadnya ngasih. Ada yang aku, ada yang aku. Saya Pak, sebagai Kirim lagi dong. udah lama ngasih gitu. Iya, oke dikirim lagi. Saya cari-cari tuh kemana di handphone yang lama mungkin. Kirim lagi dong. Itu khutbah nikah terindah itu. Luar biasa itu. Ya. Si bapak berkata pada mantunya yang baru saja di ijab kabul. Si bapak bilang begini. Nah, dia aku rawat sejak kecil. Aku didik dia supaya dia mengenal akan Tuhannya. Aku didik dia supaya dia memahami akhlak itu seperti apa. Kuajarkan dia sholat, kuajarkan dia menutup aurat, dan kuajarkan dia untuk hormat dan taat kepada kami, orang tuanya, karena perintah Allah, dan juga akan taat kepada suaminya kelak. Aku yang telah mengenalnya lebih dulu sebelum kamu, karena akulah yang membesarkannya. Kelak, dia akan tinggal ku lepas bersamamu, dan ketahuilah, kata bapak itu, bila kau berikan kepada anakku rumah yang kecil, aku nggak akan protes. Bila kau berikan kepada anakku hidup yang prihatin, aku pun nggak akan protes. Bila kau berikan kepada anakku kendaraan yang bagaimanapun, kau nggak akan protes. Tetapi ketahuilah, ketika dia menjadi jauh kepada kami, aku akan protes dan aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anakku sudah mulai jauh kepada Allah, maka aku akan tuntut ke hadapan Allah nanti apa yang kau lakukan. Kembalikanlah dia nanti kepada Allah sebagai hambanya yang beriman untuk mengarungi kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang lebih pasti, kehidupan yang abadi di surga kelak bersama Rasulullah SAW. Intinya begitu. Seorang bapak ini menyadari banget gitu loh. Menyadari banget bahwa si anak walaupun sudah dewasa, dia tetap qurratu ayun, dan dia minta kepada mantunya supaya tetap menjaga qurratu ayun itu. Supaya tetap menjaga harmonisnya hubungan dia dengan Allah. Apabila tidak, maka dia akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan itu bahasa santunnya. Mungkin kalau bahasa Betawinya, lo ajarin anak gue, kalau anak gue jauh daripada Allah, gue bacok pale lo gitu kan. Canda ya. Kadang-kadang bahasanya tuh kayak begitu. Bahasa Bang Beni ya, Bang Beni. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, qurratu ayun yang tadi saya bilang lebih menjurus kepada anak, semua udah ngebahas itu. Padahal ada kesejajaran antara Rabbana min azwajina wa zurriyatina. Istri dan anak. Sehingga istri pun menyejukkan pandangan. Ya. Istri pun menyejukkan pandangan. Nah, bagaimana caranya menyejukkan pandangan? Ya dilakukan oleh yang punya diri dulu dong, gitu. Ekspektasi kita apa dulu dong, gitu ya. Kalau kita berharap, nah, sampai rumah ntar ada nasi kebuli yang enak, daging kambing yang lempuk, ditaburi bawang goreng, ditaburi begini. Terus lu nggak kasih duit nih, dan lu nggak bilang gitu loh. Lu minta tiba-tiba ada gitu kan, sehingga ya nggak ada. Loh, yang
nggak qurratu ayun, nggak qurratu ayun. Lu yang salah kan gitu maksudnya. Kan lu yang ribet kan gitu maksudnya. Iya kan? Kan lu yang ribet, lu yang salah begitu. Karena ekspektasinya tidak membuat qurratu ayun itu terjadi. Yang nyantai aja gitu loh, yang sederhana aja gitu loh. Sehingga qurratu ayun itu terjadi. Nggak usah muluk-muluk gitu. Ngasih duit kagak, tapi mau makan enak kambing. Ngasih duit kagak, tapi mau masak enak kebuli gitu ya. Iya kan? Normal kan kalau berpikir seperti itu. Terus nggak pakai ngomong lagi. Tahu-tahu mengharapkan ya nggak usah diajak, ya nggak usah ngomongin, ngerti ngapain? Nggak enak ya begitu. Akan membuat suasana menjadi nggak enak. Maka qurratu ayun akan jauh dan menjauh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin, sekarang untuk mewujudkan qurratu ayun dengan khusus nyata begini. Anda punya anak 3 misalnya. Misal punya anak 3. Di kepala kita ini udah bermain nih. Anak pertama begini, anak kedua begini, anak ketiga begini. Di kepala kita tuh. Yang pertama, anak pertama orangnya bijak. Anak kedua cuek. Yang ketiga paling bandel nih. Yang ketiga paling bandel nih. Di otaknya tuh udah ada tuh. Sebelum dia pulang ke rumah. Belum masuk. Anak pertama gini, kedua gini, ketiga paling bandel nih. Pertama, kedua, yang ketiga paling bandel. Ini paling bandel anak gue yang ketiga nih. Paling bandel nih. Paling bandel nih. Paling bandel. Begitu masuk ke rumah. Ya. Begitu masuk ke rumah. Tiba-tiba dia lihat. Wah. Si itu anak kedua, anak ketiga nih paling bandel nih. Karena adanya pemikiran seperti itu, ada pikiran paling bandel, maka dia mentransmit, mengirimkan sinyal kepada pemikiran, kepada anak yang bandel dalam hatinya itu. Ya, tahu-tahu anak pertama bangun, menyambut, salam, anak kedua bangun, cium tangan, dan anak ketiga cuek. Dalam pikiran kita membenarkan, menjustifikasi. Tuh kan emang bandel. Gitu kan. Tuh kan emang bandel. Jadi gimana tuh? Ya jadi akhirnya anak kita jadi bandel beneran. Karena kita sih yang bikin. Kita yang ciptakan kebandelan itu. Dalam pikiran. Belum ketemu aja udah kita suruh. Ini anak pasti bandel nih. Ini anak pasti bandel. Ini anak pasti bandel. Ini anak pasti bandel. Ini anak pasti bandel. Bandel beneran. Bapak Ibu hati-hati ya. Itu betul-betul terjadi loh. Ada transmitter itu loh. Ya. Ada lompatan pikiran itu loh. Itulah yang disebut neurotransmitter. Fisika kuantum mengajarkan itu. Jadi secara ilmiah ada ke situ. Qurratu ayunnya begitu. Makanya saya bilang dari kemarin, saya cerita soal masalah itu apa, soal cerita soal ekspektasi itu apa, saya cerita soal harapan itu apa, agar kita qanaah menerima keadaan itu karena hasil pikiran kita sendiri. Dan ketika kita menerima itu, maka terjadilah yang namanya qurratu ayun. Terjadilah hal-hal yang menyejukkan pandangan. Terjadilah hal yang betul-betul membuat kita damai. Nah, kedamaian itulah output daripada qurratu ayun. Begitu kawan-kawan, begitu sahabat-sahabat. Ya, qurratu ayun menyejukkan pandangan hasil dari pemikiran kita sendiri. Dia menerima apa yang Allah berikan. Adapun doa adalah sebagai salah satu persyaratan mukmin.
Jangan dikatakan penentu. Doa adalah sebagai persyaratan. Doa adalah sebagai adab kita kepada Allah. So, doa adalah ketika daya upaya kita sudah habis kita keluarkan. Jadi usaha dan doa. Ya, ya banyaklah kias-kias dalilnya. Ketika Umar bin Khattab menegur orang yang di masjid mulu, tapi nggak usaha, gitu ya. Pokoknya hidup akan indah katanya dia gitu. Tapi tiap hari tiktokan, hidup akan indah. Bangun, tidurmu terlalu miring, ngiler mulu loh, gitu katanya. Iya dong. Bagaimana bisa hidup dengan indah kalau umpamanya pagi-pagi, siang, sore, malam dia tidak keluar rumah. Dia tidak mencari potensi. Dia tidak mengembangkan. Dia tidak mencari sahabatnya. Dia tidak mencari orang-orang miskin susah untuk dibantunya. Gimana? Maka usaha itu menjadi sebuah kewajiban. Hadirin, masih jam 6, tapi saya buka pertanyaan seluas-luasnya untuk menjawab dari pertanyaan semua pada hadirin, karena seringkali terbirit-birit untuk menjawab, sehingga yang nanya tidak merasakan kepuasan. Karena pertanyaan dari salah seorang itu akan membuka pertanyaan dari orang yang lain, atau setidak-tidaknya mewakili. Nah, jadi saya persilahkan untuk kalian jawab lebih dulu. Silahkan, tafadhol. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan jamaah yang ingin berbagi, sharing gitu ya, juga bertanya tentang masalah tema yang sangat penting ini. Tentu ini tentang keluarga kita, karena ini adalah keseharian kita yang bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak kita dan pasangan kita ya sebagai qurratu ayun. Oh Silakan. iya, saya lupa nih, teman-teman. Ustadz Khalis Bakri, kemarin bagaimana proses berobatnya itu? Alhamdulillah, bes, lancar, bes. Itu apa ya? Kok bisa begitu zaman sekarang? Wallahu alam. Bagaimana lancarnya itu? Ya sudah di laser, bes, di operasi laser. Kok bisa ya? Nggak pakai berdarah ya? Di dalam berdarah, cuman tidak ada pembedahan gitu ya. Tidak pakai sayatan bedah. Oh, jadi keluar batunya gitu? Hancur, hancur. Hancur. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah berikan kemajuan Amin, amin, amin. kesehatan kepada Ustaz Khalis Bakri. Amin, amin, Allahumma amin. Silakan Bu Mimin. Bu Mimin silakan yang sudah resen. Dibuka mic-nya, open mic. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Babe, sama Ya. nanya nih, kalau anak-anak udah berkeluarga kan, mereka punya istri, udah punya anak, terus kita kan pengen mantau gitu ya, maksudnya untuk apa yang telah kita berikan kepada mereka, mendidik mereka sampai mereka menikah gitu. Kadang-kadang ada perasaan, aduh ini anak saya kurang deh, harusnya gimana gitu. Cuman saya nggak berani untuk mengatakannya karena kan mereka udah punya pasangan. Hanya saya bisa berdoa aja, mendoakan mereka. Ya maksudnya dalam banget gitu, karena yang kita harapkan kan mereka juga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah gitu loh. Cuman kan suka ngelihat gitu sesuatu yang karena mereka udah berkeluarga, udah punya istri gitu. Jadi ada perasaan kayaknya anak saya kurang deh. Tapi kan kita nggak bisa sampaikan, jadi saya cuman berdoa aja. Apakah benar nggak begitu caranya? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kesalahan yang sering terjadi pada semua orang karena kata-kata yang mengandung dari barat. Kenapa saya katakan kata-kata yang mengandung dari barat? Iya, karena memang pola pikir seperti itu liberal. Pola-pola pemikiran cara-cara barat gitu. Udah nikah, udah bisa mandiri. Udah nikah, tugas kita udah selesai. Udah nikah, dia udah punya keluarga sendiri, sehingga itu jangan ikut campur. Ada juga ustadz yang mengatakan jangan ikut campur, nggak bisa. Nggak boleh begitu. Harus ikut campur kalau saya bilang. Dalam rangka menasehati. Harus ikut campur.
dalam rangka memenuhi kekurangannya. Harus ikut campur ketika terlanggar firman Allah. Gitu dong. Jadi kalau umpamanya bilang jangan ikut campur, biar dia keputusan sendiri, dia begini, enggak. Kenapa saya berani mengatakan demikian dengan tegas? Ya karena Ali bin Abi Thalib mau menikah lagi, Nabi larang. Itu Nabi ikut campur dalam rumah tangga Ali dan Fatimah. Jelas ya? Jadi memang ada dalil, memang ada contoh, gitu loh. Jangan ikut campur, nggak bisa. Nabi Ibrahim meminta Ismail menceraikan istrinya. Tuh, biar tahu. Udah contoh lengkap di zaman para nabi. Ya, udah lengkap contoh-contoh itu. Jadi ikut campurlah untuk kebaikan. Gitu, ikut campurlah ketika firman Allah terlanggar. Bapak, ibu, anak disekolahin di sekolah Kristen. Sebagai kakek kita ikut campur dong. Mau jadi apa anakmu gitu loh. Ar-rijal ala din khalilihi. Itu dalilnya. Falyanzur man yukhalili. Seseorang itu akan mengikuti agama kebiasaan temannya. Bisa murtad dia. Gitu dong. Itu ikut campur. Ketika firman Allah terlanggar gitu loh. Anak kita dipukul. Pakai tangan, dikampar. Pakai benda tumpul, pakai apapun. Kita diam aja. Jangan dong. Jangan ikut campur. Nggak bisa. Gue foto, gue laporin ke polisi, gue jeblosin ke penjara lakinya. Gitu dong. Kasar ya? Ya enggak kasar. Memang KDRT kan 7 tahun. Gitu. Ini kan saya kan mahasiswa hukum nih. Belum jadi sarjana, tapi udah tahu ya. KDRT 7 tahun loh. Ya. KDRT 7 tahun. Laporin. Apa nggak boleh ikut campur? Nggak bisa, mesti ikut campur. Nah, kalimat-kalimat itu dari barat. Udah gede, udah bisa, udah mandiri. Kagak. Contohnya ada gitu loh. Loh, Sayyidina Ali mau menikah lagi. Nabi nggak kasih. Jelas amat itu ikut campur. Ya, ikut campur banget loh. Mestinya kan Ali bilang kan keluarga. Ini kan urusan kita nih, urusan kita rumah tangga. Enggak. Nabi nggak kasih. Gitu. Terus seorang istri yang sangat nggak beres gitu ya. Maaf ya, saya hanya mengambil contoh sejarah ya. Ngeluh kerjaannya, ngejelek-jelekin lakinya kerjaannya. Siapa dia? Istri Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumahnya, ya dia perintahkan dengan cara yang sangat halus supaya Ismail menceraikan istrinya. Itu kan udah ikut campur. Tapi itu kan para nabi yang mendapat wahyu. Ya nggak bisa begitu dong jawabannya. Kalau misalnya begitu ya nggak usah ada para nabi, nggak usah ada contoh. Karena kita selalu mendalilkan itu kan nabi, itu kan nabi, itu kan nabi. Loh, ya nabi buat dicontoh, kamu buat diapain? Uswatun hasanah kita kan dua. Ya, Ibrahim disebut uswatun hasanah. Nabi Muhammad juga disebut uswatun hasanah. Dan ada dua contoh seperti itu gitu loh. Jadi ikut campurlah, tapi jangan menentukan, jangan memutuskan. Ikut campur warna mebel itu namanya konyol gitu loh. Ikut ikut campur warna hordeng itu tengil namanya gitu kan. Ikut campur. Nah kalau hukum terlanggar nggak apa-apa ikut campur ya. Tapi kalau umpamanya ikut campur apa namanya warna hordeng lah, ikut campur mebel taruh di mana lah, ikut campur keramiknya warna apa, ikut campur yang lain, nah itu ikut campur yang nggak benar. Di situ betul jangan ikut campur. Biar qurrata ayun diciptakan masing-masing sendiri. Qurrata ayunnya dia melihat warna hordengnya itu oranye, ya udah. Qurrata ayunnya itu lihat warna mebelnya itu warna gold, ya udah, jangan paksain gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, Bu Mimin dari Bandung. Silakan. Baik, jelas ya Bu Mimin ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi yang lain ya. Jadi Qurratu Ain itu kalau saya tangkap juga punya tingkatan-tingkatan Mbak ya. Jadi yang Ya. sangat sederhana dari hal yang sifatnya fitrah tadi, kesukaan personal gitu ya. Mungkin Ya. kalau
suami punya kesukaan sendiri dalam masakan, itu juga salah satu istri yang Ya, punya kewajiban untuk menyediakan. Itu adalah qurrata ayun dalam hal yang sepele ya, Be, ya. Yang kecil buat gitu. saya, iya betul betul. Buat saya qurratu ayun itu kalau saya baru pulang jangan ditinggal. Hmm. Kesel gitu, gitu. Hmm. Dan jangan ditanya juga. Jangan Jangan ditanya, diinterogasi, Be, ya. nggak usah. Pegang-pegang aja, pakai minyak tawar. Bagus, bagus. Urut aja, urut kaki udah diam. Itu itu paling enak qurratu ayun ya. Jangan jauh-jauh gitu. Jadi kita asik gitu. Ya. Nah, istri-istri juga nih. Qurratu ayun kalau umpamanya apa? Bagaimana lakinya gitu mesti nauin gitu loh, ya. Jangan apa ya? Ya, jadi jangan dong ya. Jadi qurratu ayun itu adalah sesuai dengan apa harapan kita. Harapan saya sih kalau pulang itu disambut, lalu kemudian dikasih minum atau duduk barengan ngobrol, udah gitu. Itu qurratu ayun, ya. Padahal Baik, ada Dokter Vicky ini yang sudah gabung. Assalamualaikum Dokter Vicky, sehat Dok? mana? Oh iya dok, masya Allah. Semoga ayahanda itu dikumpulkan para siddiqin wa syuhada wa salihin bersama Amin. sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia berapa? Usia 68. 68, 68. Allah yang keputusan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya membuat. Kalau ibu masih ada ya, Masih ada, Ustaz. ibu ya, sabar gitu ya, selalu mengenang. Kalau saya ingetin dokter, kalau ayahanda almarhum punya sarung, sarungnya dipakai sehingga pahalanya buat almarhum. Kalau Jadi Ustaz, almarhum, terakhir ini iya, Ustaz, ya, terakhir tuh almarhum tuh bilang gini, tolong tanyain sama Ustadz Babe Haikal tuh beli topinya di mana gitu. ya Allah, Itu begitu. Uh, memang terakhir akhirnya saya beliin tuh Tat gitu. Kok topi cap Allah itu. karim, ya Oh, Allah Dr. karim, Allah karim, Allah karim. Topi itu bahasa Arab kolansuah, ya. Kolansuah ini tercampur antara adat kebiasaan dan tercampur sama hukum ya gitu ya. Sebab apa? Sebab Nabi itu nggak pernah, jarang banget kelihatan rambutnya. Karena kalau keluar rumah dia pakai topi ya. Itu menjadi sunnah, sebuah adat yang menjadi sunnah. Itu salah satunya menggunakan topi. Ya, ayahanda orang baik, insya Allah, dan ibunda sekarang tentu dalam keadaan bersedih gitu ya. Saran saya sejadahnya orang tua itu jangan sampai buang, pakai terus gitu. Quran misalnya yang punya almarhum jangan sampai rusak, pakai terus sampai buat anak kita nanti cucu bahkan. Jadi amalnya ngalir terus begitu. Itu pentingnya orang tua mengajarkan surat Al-Fatihah pada anaknya agar setiap anaknya baca itu pahalanya untuk orang tua. Jangan sampai dapat surat Fatihah dari kiai, dari ustadz, begitu contohnya. Insya Alhamdulillah. Allah. Lanjut silakan. Baik, silakan ada yang lain yang ingin bertanya lagi seputar bagaimana kita menanamkan qurrata ayun di keluarga kita ya. Dan kalau menurut Imam As-Sa'di, ketika kebahagiaan itu tidak ada taranya ketika kita melihat anak kita itu dalam taat kepada Allah, berilmu dan beramal ya. Taat, ilmu, dan amal itu menjadi tiga hal yang penting yang harus ada dalam keluarga kita ya. Karena ketaatan tanpa ilmu itu juga akan bisa takutnya jadi malah salah deh ya, tersesat itu. Ya, Karena ketaatan tentu harus punya ilmunya dan ilmu juga sia-sia ketika tidak ada amal. Maka menjadi sebuah penting antara ketaatan, ilmu dan amal yang harus ada dalam keluarga kita. Baik, Bunda Nadia silakan dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Beh, lingkup qurrata ayun itu ketenangan, kenyamanan, dan ketaatan gitu Beh, atau gimana Beh? Ya, menyejukkan pandangan, melahirkan kedamaian, melahirkan ketenangan. Menanggapi pertanyaan dari Bu Nadia dan chat daripada Ibu Dwi Sundari. Bu Dwi dari mana Bu Dwi? Bandung juga ya? Bandung juga. Menanggapi apa yang Bu Dwi tulis tadi di chat itu saya sempat melirik, sempat membaca. Kadangkala gombal itu
melahirkan ketenangan dan kedamaian. Kadang-kala gombal melahirkan qurrata ayun gitu ya. Iyalah, saya sependapat dengan itu. Kadangkala justru dengan berkata yang sebenarnya menciptakan permusuhan dan pertengkaran. Iya, kadangkala. Tergantung topiknya. Kadang gini deh, kita baru pulang, capek-capek. Terus dikasih roti angus. Ini ada cerita di India itu kan, tentang roti hangus itu kan, sebuah film kan. Dimana si bapak dengan santainya makan roti angus walaupun pahit. Segitu. Si ibu teledor. Jadi saking teledornya dia bakar tuh roti, dibalik, dia nggak tahu baliknya itu bawahnya tuh diitem. Tetap aja disuguhkan ke bapaknya di piringnya. Ketika si bapak balik, rotinya itu belakangnya angus dan pahit. Si ibu nggak tahu karena dia teledor. Dia atasnya dikasih mentega, di bawahnya angus hitam. Si anak perhatiin bapaknya makan dengan tenang, dengan santai. Gitu. Sampai kemudian bapak tuh anak masih bengong aja. Kan pahit itu kan. Ya. Si bapak tenang aja makan aja gitu loh. Ketika mau habis, ketika tahu angus, baru si ibunya bilang, ya ampun, maaf itu angus ya, gitu kan. Si bapak bohong, bilang begini, enak kok. Ini menjawab Bu Nadia dan mengomentari komentar Ibu Dwi Sundari. Si bapak bilang gitu, nggak apa, enak kok gitu. Nah, ketika malam, ketika anaknya mau tidur, si bapak nyamperin kamar anaknya dan bertanya, Pak, kata anaknya, emang roti angus enak ya? Si anak bilang, Pak, mungkin kalau enak gue mau coba besok gitu kali ya. Pak, emang roti angus enak ya? Apa kata si bapak? Nah, roti hangus itu tidak akan menimbulkan kehancuran hati dan rumah tangga ini. Kata-katamu lah yang bisa menghancurkan rumah tangga. Digituin sama bapaknya. Dan bapaknya berbohong, roti angus itu enak. Tapi hasil bohongnya itu qurrata ayun gitu loh. Si bapak bohong, roti angus itu enak. Tapi roti angus tuh nggak akan menghancurkan rumah tangga. Kata-katamu yang bisa menghancurkan rumah tangga. Coba kalau si bapak bilang, apa nih roti angus? Nggak enak banget loh. Lo bener nggak sih jadi bini? Panjang tuh urusan kan. Kalau kata-kata kayak gitu. Gue kasih lo duit, masa lo kasih begini? Emang kurang? Emang duitnya lo mau ngasih siapa sih selama ini? Panjang itu. Akhirnya. Qurrata ayun, boro-boro qurrata ayun. Kalau ditanya, emang roti angus enak? Jawaban yang jujur nggak enak. Tapi akan melukai hati gitu loh. Maka qurrata ayun menciptakan ketenangan, kedamaian, ya, menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku. Tentu dengan ada sedikit ya kegombalan juga gitu ya. Bukan kegombalan lah itu ya. Ittiba Rasul ya, ittiba Rasul. Karena Rasulullah pernah disuguhkan air yang minuman yang bercampur cuka, Nabi tetap meminumnya dengan berkata minumannya kok enak gitu ya. Dan akhirnya Nabi mendoakan cuka. Rumah itu berkah kalau ada cuka. Rumah itu cukup kaya kalau ada cuka. Kenapa? Karena dia udah bisa menjadi lauk ya. Jangan pikirin cuka botol warna putih yang berbau kecut itu. Ya, di sono di Arab cuka itu seperti bumbu pempek gitu ya. Bisa dicocol sama terigu, bisa dicocol sama gulai gitu ya. Silakan. Lupa pakai ini. Oke dong. Baik.
Silakan ada yang lain yang ingin menambahkan, mungkin sharing juga pengalaman di keluarganya masing-masing ya. Jadi kalau saya menyimpulkan Nah, memang harus belajar seni berkomunikasi, Be ya. nah, Kayaknya jadi tema menarik nih, Be. Bagaimana sih komunikasi yang baik, yang punya Kota nilai Ayun itu positif. komunikasi betul. Hmm. Dan tidak semua orang, Be, belajar tentang seni berkomunikasi dengan pasangan nih, Be. Mungkin karena, Nah, waduh, dianggapnya ini sudah kebiasaan saya ngomongnya kayak gini gitu ya. jangan Kemudian dong. sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dari keluarga yang kadang-kadang ketika kita evaluasi, oh ternyata ini menyakitkan gitu ya. Masya Allah. Udah Zidane ya. Zidan, apa kabar, Jempol? Nah, dipanggil Pak Ustadz. Zidan, apa kabar, Zidan? Baik, alhamdulillah. Kenapa? Ini diam. Ya. Baik, ada yang ingin tanya lagi? Silakan jemaah. Masih ada waktu kita untuk ngobrol tentang Qurrata Ayun. Dan ini, Nih, Zidan. Zidan kalau ke tempat Ustadz Haikal, Ustadz Haikal udah kasih siapin hadiah buat Zidan. Tuh hadiahnya tuh. Apa itu? Bagus nggak? Tuh. Hadiah buat Zidan. Makasih. Bilang apa? Makasih. Ntar Zidan bisa tempel di kulkas ya. Tempelan kulkas Masjidil Aqsa ya. Suka nggak? Suka. Sip. Baik, ada lagi teman-teman sekalian yang tadi ada yang menulis di komen, saya belum komen, dibacakan Mas Makholis. ya, ya, ya kebanyakan memang ini, Beh, apa namanya, semuanya sepakat dengan bagaimana menghadirkan Qurrata Ayun ini dalam hal-hal yang sangat kecil juga, Beh, ya, yang Baik. sederhana, simple, tapi sebenarnya penting ya dalam Nah, bangun nah. satu keharmonisan keluarga. Dan tadi saya teringat dengan memang komunikasi ini penting. Dan kayak mungkin Babe bisa ngajarin juga nih untuk tema Insya Allah. berikutnya tentang komunikasi Insya dalam Allah. keluarga nih, Be. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Nah, ini kan ada teori komunikasi yang tidak semua orang pelajari, dan ketika dipelajari sesungguhnya ini sangat bermanfaat untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita gitu ya. Siap. Nah, komunikasi yang justru tadi menghadirkan Qurrata Ayun, dan Qurrata Ayun itu memang harus diikhtiarkan, Mbak ya. Tidak bisa Iya dong. kita berdoa cukup kepada Allah kemudian Allah turunkan Qurrata Ayun ini tanpa usaha kita, ikhtiar kita gitu ya. Benar. Benar sekali. Benar sekali. Dan kalau tingkatan, kalau misalkan di Arum itu, Mbak ya, kan ada tingkatan sakinah, ada tingkatan mawadah dan rahmah. Ini mungkin ini pertanyaan saya nih, Mbak. Ini levelnya kan semakin meningkat atau gimana, atau satu sejajar itu, Mbak? Sakinah, mawadah, warahmah ini ada sebuah tingkatan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu deh. Baik, baik. Ini pertanyaan cantik nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang sebuah level yang ujungnya itu adalah betul-betul rahmat dan kasih sayang Allah. Menjadi asbab sakinah, ketenangan, ketentraman, mawadah, saling cinta, saling sayang ya. Timbal balik ya, responsif gitu ya, maka barulah mendapatkan sebuah rahmah gitu ya, sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat inilah yang paling tinggi, paling mahal, nggak terhitung harganya. Rahmah inilah yang membuat kita merasa tenang dan damai. Dan betul-betul rahmah ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala atas dasar sakinah dan mawadah yang bisa kita upayakan. Rahmah itu given, Ustaz. Jadi seperti anggaran gini ya, gini. Saya ambil contohnya kalau di puskesmas atau di perusahaan ya, atau saya sering diundang di rumah sakit ya. Ada hal-hal yang bisa kita upayakan supaya ini bagus, yaitu beli kembang gitu ya. Tetapi ada hal yang bisa kita upayakan
untuk harmonisasi juga yang lebih tinggi daripada sekedar beli kembang, yaitu membeli alat kebersihan gitu ya. Tapi ada juga sesuatu hal yang nggak bisa kita upayakan, sifatnya given, yaitu dikirim alat dari pusat, sebuah alat laser yang tadi Ustadz Khalis ceritakan. Laser itu given, itu pemberian, dan nggak bisa diupayakan kecuali dengan prestasi. Prestasi itu di level sakinah mawadah. Upayakan sakinah mawadah yang utama sehingga rahmah terjadi. Rahmah itu given minallah. Gitu. Jadi sakinah bisa kita upayakan dengan qurrata ayun, dengan qanaah. Mawaddah bisa kita upayakan dengan cara tadi tuh ada prinsip gombal gitu ya, ada kasih sayang, mawaddah. Tetapi warahmah dan kasih sayang Allah itu given ketika terpenuhinya persyaratan untuk sakinah dan mawaddah. Begitu. Ini di handphone saya tinggal 4%, saya sambil ngecas ya, sehingga stop video karena ngaclak kalau itu apa gambarnya jadi acak adul. Silakan lanjut. Baik, kalau boleh saya simpulkan bahwa sakinah dan mawadah itu bisa siapapun, artinya orang tidak beriman pun bisa menghadirkan sakinah dan mawadah ya, Bay ya. Tapi kalau rahmah itu adalah hanya Allah yang menurunkannya gitu, Bay ya. Betul sekali. Sakinah bisa orang-orang bule yang nggak kenal Tuhan, dia bisa menciptakan itu. Dia bisa menciptakan kedamaian dengan menyanyikan lagu love story gitu kan. Don't I begin. Bisa menciptakan mawadah di situ ketika dia kalau mau jalan selalu mencium, pulang mencium. Tentu rahmat minallah tak terjadi karena rahmat itu adalah betul-betul given minallah gitu ya. Silakan. Ini saya sambil ngecas ini, minta maaf ya. Baik, silakan, ada yang ingin komentar lagi? Masih ada waktu, mungkin tinggal beberapa menit. Assalamualaikum, Mimin ini. Silakan, Bu Mimin. Saya sambungkan dengan doa ini ya, kalau untuk Robi habli minas solihin, Robi habli minal muttaqin gitu kan. Itu doa-doa untuk anak-anak, karena kita kan nggak pernah bisa melihat setiap hari anak kita akan mereka sudah berpisah. Itu dalam banget kan, Be? Bisa diceritakan nggak mengenai itu, karena ada hubungan juga dengan qurrata ayun. Kalau dengan anak ya, ya. Assalamualaikum. Doa Nabi Ibrahim itu ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Rabbi habli minas solihin. Baik, begini. Kalau kita lihat asbab daripada doa itu, di mana Ibrahim punya anak yang sangat jauh, satu Ishak, satu Ismail, dan Ibrahim kadang-kadang ada di Mekah sehingga dia khawatir dengan Ishak yang ada di Yerusalem. Kadang-kadang Ibrahim ada di Yerusalem sehingga dia khawatir dengan anaknya yang ada di Mekah. Kalau kita lihat sejarah, Ibrahim berkali-kali mengunjungi anaknya. Ketika ya Ismail kecil, ketika Siti Hajar nggak mendapatkan air, ketika Ismail baru menikah, ketika Ismail mau disembelih, ketika Ismail sudah menikah, ketika Ismail dan seterusnya sampai dewasa, dan seterusnya sampai haji bersama gitu. Artinya yang bisa kita ambil kesimpulan, kalaupun jauh tetap dikunjungi dong. Ibrahim aja yang naik onta 3 bulan aja ngunjungin. Dan hari gini Bu Mimin nggak ada istilah jauh. Bu Mimin bisa video call sehari 10 kali, sehari 5 kali, atau tiap pagi. Hei, ibu kangen. Ya Allah, anak ibu. Lah, kok udah mirip ibu tuh tuanya. Belum dandan kali ini gitu. Ya bisa dong. Ya, saya aja kalau lagi di luar tuh, si Aisyah telepon tuh video call mulu. Ya, tapi saya angkat kalau suasana memungkinkan. Kalau enggak, paling nanti papa WA gitu. Ya, video call. Video call itu akan mengatasi apa yang dikatakan khawatir, jauh gitu. Video call, ada handphone itu, hari ini gadget gunakan untuk kebaikan lah.
Tapi istri yang tiap saat video call sama suami dan ditanya, suami, kamu di mana? Kamu di mana? Sama siapa? Coba lihat lingkungan, coba lihat. Perilaku ini tidak mengapa, tapi ketahuilah, justru perilaku seperti inilah yang menciptakan perselingkuhan dan keselisihan. Itu kita bahas dalam etika komunikasi minggu depan. Mantap. Masya Allah. Jangan lewatkan ya. Insya Allah pekan depan kita akan ngebahas tentang komunikasi, Bay, ya. Insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Babe menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, keluarga kita terutama yang saat ini sedang berada dalam tanggung jawab kita bagi seorang suami, istri gitu ya, yang tentu atau seorang kakek, nenek, dan tentu ini masih punya kata Babe, jangan sampai walaupun sudah terpisah keluarga, jangan lepas komunikasi dan juga jangan lepas tanggung jawab. Tetap Betul sekali. sebagai seorang kakek kayak Abah Husairi sudah punya cucu ya Bah ya, itu tentu tetap punya keterikatan tanggung Iya jawab dong. bersama Harus anak dan dong. cucunya gitu Abah ya, gitu ya Bah ya. Nah, Dan inilah yang menjadi pijakan dalam kita berkeluarga, tentunya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang tetap harus kita pelajari setiap pagi, karena tidak hari, Alhamdulillah kita tidak ada hari tanpa belajar bersama guru-guru kita di MKI. Di pagi hari ada banyak guru, dan di malam hari ada tadabbur Quran bersama Tuan Guru Suparman. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, yang tentu ketika rahmat Allah sudah turun kepada keluarga kita, tentu ini menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu ya. amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkahi kita semua, keluarga kita, anak kita, dan menjadikan mereka sebagai qurrata ayun, dan menjadikan mereka sebagai dzurriatan thayyibah, Nah, yang insya Allah akan menjadi pelanjut dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga tentu jadi pejuang yang akan membebaskan Al-Aqsa ya. Jadi menjadi amin ya sebuah Allah. besar. Visi Amin ya besar Rabbal kita Alamin. sebagai Ada keluarga beriman adalah 5,2 miliar, ada 2,8 miliar umat Islam. Hanya 15 juta Yahudi di seluruh dunia. Tapi lihatlah, miliaran manusia Islam itu tak mampu mengusir dan memperbaiki keadaan di Gaza yang hanya diduduki oleh beberapa juta gelintir umat Yahudi. Itu akan jadi pembahasan menarik di waktu yang akan datang. Nah, sambil kan ada waktu dan saya bersiap mengunjungi ada 3 titik, 4 titik hari ini sampai nanti malam di Catatan Demokrasi. Saya diundang di TV One dalam rangka bicara politik dinasti, dan insya Allah ini bisa menenteramkan dan menyejukkan pandangan orang yang mendengar dan melihatnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu dan sharingnya. Jazakallah, sama-sama. Terima kasih Insya Allah semua. tanggal 25 Beh ada khitan lagi Beh di Rumah Zidan tanggal 20. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Babe juga bisa nengok gitu ya. Siap. Pagi-pagi kita ketemu Siap. Babe Haikal, silakan. Jamaah yang punya waktu luang untuk Iya, pagi-pagi disiapin sarapan dulu di rumah Betawi ya. Silakan. Insya Allah. Silakan jamaah yang ingin hadir, dan mungkin insya Allah bisa berjumpa dengan Babe Haikal, ngobrol-ngobrol sebelum ada kegiatan khitan di Rumah Zidan. Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan berbagai hal ya, dan silakan jamaah yang ingin hadir dan juga mungkin ingin berbagi makanan atau oleh-olehnya barangkali, yang silakan kita ingin berbagi di Rumah Betawi bersama Babe Haikal, dan tentu berbagai macam kebutuhan untuk pelaksanaan khitan ini semuanya berkat dukungan dari jamaah yang sudah menginfakkan hartanya untuk kegiatan ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan Bapak-Bapak Ibu-Ibu jamaah MKI yang terus istiqamah mendukung kegiatan dakwah MKI ini, walaupun kita masih
apa namanya, bertatih-tatih ya, masih sedikit kita jamaah yang ikut Zoom, silakan ajak jamaah yang lain, mungkin saudara kita, teman kita, kerabat kita untuk terus seperti kita ngaji rutin di tiap pagi gitu ya. Mudah-mudahan ini juga wasilah kebaikan, karena mandala ala khairin lalu ajr misal fa'ili, bilang siapa yang menjadi fasilitator kebaikan bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, kita semangat untuk ngajak saudara kita, teman kita, persoalan dia mau hadir apa tidak itu adalah menjadi masing-masing, tapi kita sudah berikhtiar untuk kebaikan. Silakan Ustaz Selo, ada yang disampaikan sebagai penutup? Tambahan aja buat teman-teman jamaah yang mengajak saudaranya atau temannya ikut kajian, tolong dibantu untuk penulisan nama biar nggak ada salah komunikasi, karena ini penting. Kita kan sedikit ya, masa nggak saling kenal kan sayang. Itu aja sih. Ada Baik. beberapa akun yang masuk Zoom itu nggak pakai nama, jadi kita taruh di waiting room. Ya memang penting sekali kita untuk dapat identitas ya, selain kita jadi pengenal, bersilaturahmi, apalagi lengkap nih seperti Abah Husari Depok gitu ya, Bu Yuriah Bogor. Nah ini jadi kita tahu, oh Ibu Yuriah asalnya Bogor gitu ya. Barangkali bisa menambahkan ya nama dan mungkin asal. Lebih baik itu menjadi salah satu juga wasilah untuk silaturahmi kita bersama jamaah yang lainnya. Dan kita sempat ikut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah, itu luar biasa, jamanya sampai 300, tapi tiba-tiba ada orang yang mengganggu gitu ya, maki-maki para guru di sana. Naudzubillah ya, mudah-mudahan ini juga sempat kejadian di kita, jamaah yang masuk yang memang punya niat jahat untuk mengganggu sampai mengirimkan video-video yang tidak baik gitu ya. Dan itu sudah kejadian pernah ketika kita ngaji bersama Tuan Guru, dan ini makanya mungkin salah satu upaya untuk memfilter kita ya dengan cara ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah kebaikan untuk kita semua. Baik jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Jangan lupa untuk selalu saling mendoakan sesama kita, karena ini juga menjadi kebaikan. Kata Rasulullah SAW, salah satu kebaikan adalah mendoakan saudaranya dan dia tidak tahu yang didoakan oleh saudaranya. Jadi barangkali ada yang ingin mendoakan saudaranya yang sedang sakit, maka mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kemudian Allah sembuhkan seperti sedia kala. Juga mungkin ada saudara kita yang sedang kurang baik atau sedang ada masalah gitu ya. Mari kita juga doakan, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya, Allah beri jalan keluar terbaik untuk saudara-saudara kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.